Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Rabu 8 September 2021. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan dengan penuh sukacita Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan Injil yang cukup panjang kita dengarkan tadi menceritakan bagaimana silsilah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita mengenang kelahiran Santa Perawan Maria tentu karena dia adalah sosok yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dialah ibu dari Kristus yang kita imani. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, memang tidak ada data-data biblis yang menceritakan perihal kelahiran Santa Perawan Maria. Akan tetapi, selain kitab suci, salah satu sumber iman dari Gereja Katolik ialah tradisi suci. Gereja menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang digunakan sebagai sumber iman. Maka cerita perihal peristiwa kelahiran Santa Perawan Maria yang hari ini kita pestakan berasal dari tradisi suci inilah. Perayaan kelahiran Santa Perawan Maria merupakan sebuah devosi populer yang dimulai sejak abad 6 Masehi. Perayaan ini dimulai di Yerusalem dan kemudian baru menyebar ke seluruh dunia. Pada mulanya pesta kelahiran Santa Perawan Maria dirayakan oleh gereja-gereja Ritus Timur. Barulah pada abad ke-7 Masehi, pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini dimasukkan ke dalam kalender liturgi Gereja Katolik Roma yang pada masa itu dipimpin oleh Paus Santo Sergius yang pertama. Apa yang dapat kita timba sebagai inspirasi bagi peneguhan iman kita dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria pada hari ini? Kita tentu tahu bahwasanya Gereja Katolik memberikan tempat yang istimewa kepada Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria menempati tempat yang istimewa dalam seluruh perayaan iman gereja, dan ini menjadi corak atau ciri khas dari Gereja Katolik, di mana Gereja Katolik memberikan penghormatan yang tinggi kepada Bunda Maria. Tentu nilai-nilai iman, keteladanan dari Santa Perawan Maria sungguh menjadi kekayaan yang dimiliki oleh gereja. Darinya kita belajar bagaimana pribadi Bunda Maria ini merupakan pribadi yang senantiasa terbuka. Terbuka terhadap apa? Yakni terbuka terhadap rahmat Allah. Bunda Maria adalah orang yang sangat istimewa. Mungkin kalau dalam bahasa kerennya saat ini, limited edition. Dia adalah satu-satunya pribadi yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan kita. Darinya kita belajar banyak hal tentang kekayaan iman. Bunda Maria pribadi yang senantiasa berserah diri secara total. Ia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ungkapan ini mengandung tindakan iman yang luar biasa. Bunda Maria berserah diri secara penuh kepada rencana penyelenggaraan kasih Allah. Bunda Maria dipilih menjadi wanita yang sangat istimewa dan wanita yang paling bersukacita di seluruh alam raya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, selain beberapa hal yang telah disebutkan tadi, tentu kita juga menimba inspirasi bahwasannya sebagai pribadi yang beriman, Bunda Maria senantiasa siap sedia dalam menanggapi rencana dan kehendak Tuhan Allah. Bersama Bunda Maria kita menjalani hari-hari pesiarahan hidup kita. Kita tahu bahwasannya Bunda Maria ialah teladan dalam hal doa, di mana diceritakan setelah Yesus wafat, Bunda Maria dikisahkan beberapa kali dalam cerita kitab suci. Ia berdoa bersama para murid
Disinilah keteladanan yang luar biasa diberikan oleh Bunda Maria. Kita juga diberikan oleh gereja sebuah wadah di mana kita berdevosi kepada Bunda Maria. Kita memohon doa-doa melalui perantaraan Bunda Maria. Maka dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria pada hari ini, semoga iman kita semakin diteguhkan, dan mari kita timba kekuatan, inspirasi iman dari keteladanan yang Bunda Maria berikan, dan inilah menjadi kekayaan gereja kita. Semoga kita dimampukan untuk terus setia dalam berproses mendewasakan diri dalam iman, kasih, dan pengharapan akan Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.